Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Masih dalam rangkaian mengenal lebih dekat FIB. Hari ini kita akan berbicara atau membicarakan tentang Prodi Sastra Arab. Bersama saya sudah ada Kaprodi Sastra Arab, Bapak Dr. Hasbini dan mahasiswa dari Prodi Sastra Arab. Pak Hasbini, silahkan menyapa kawan Sinatra terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan kami dari program studi Sastra Arab. Oke, sekarang mahasiswanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Sobat Sinatra. Salam kenal, saya Clareca dari program studi Sastra Arab. Oke, nah kita akan lebih dekat lagi mengenal Prodi Sastra Arab. Pak Hasbini, kira-kira bisa tidak menjelaskan apa sih, belajar apa aja di Prodi Sastra Arab, atau bagaimana kurikulum Prodi Sastra Arab sekarang yang tentu saja harus sesuai dengan pasar begitu? Jadi di dalam kurikulum program studi Sastra Arab itu ada mata kuliah yang terdiri atas mata kuliah untuk kompetensi baik linguistik maupun sastra juga budaya yang berkaitan dengan Arab. Namun demikian tentu saja kami pun harus beradaptasi dengan tuntutan pasar. Betul, oleh Pak. karena itu maka soft skill yang sesuai dengan hard skill yang memang dipelajari di kampus itu harus berkoresponden begitu ya. Nah, kaitannya dengan MBKM, Pak, gimana? Baik, dengan MBKM juga kami saat ini banyak mahasiswa dari kami yang juga mengikuti kurikulum dan pembelajaran di universitas lain, terutama yang sama-sama PTNBH ya. Kemudian kami juga menerima bahkan juga kami dengan tetangga yang dekat dengan ITB itu kemarin menawarkan mata kuliah kaligrafi yang kami harapkan ada kaitannya dengan yang ada dipelajari di Fakultas Seni dan Desain begitu. Kira-kira seperti itu. Wah, keren. Nah, Pak Has, kalau boleh tahu apa sih keunikan Prodi Sastra Arab di FIB Unpad dibandingkan prodi-prodi sejenis di universitas lain? Baik. Di dalam program studi Sastra Arab di Fakultas Ilmu Budaya ya, itu barangkali satu hal yang unik adalah apa yang kami kemas baik itu di dalam kurikulum maupun juga di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang itu nanti prospeknya pada bagaimana mereka itu nanti selepas kuliah itu membuka bidang-bidang tertentu, baik yang terkait secara langsung maupun juga agak tidak terkait langsung dengan keilmuan yang dipelajari, tetapi mereka memang menguasai hal tersebut. Misalnya apa nih contohnya, Pak? Contohnya dari kita sebetulnya dia kemampuannya dari sastra Arab seharusnya kan hanya bidang bahasa, sastra budaya gitu. Tapi kenyataannya karena dia juga punya minat dan kegemaran untuk menguasai IT, maka dia gabungkan itu kemampuan itu dengan apa yang dia pelajari. Malah tambah ini ya, dibutuhkan di dunia kerja kita ya. Nah, sekarang yang selanjutnya nih Pak, satu lagi tentang alumni. Alumni sastra Arab itu diterima di mana saja pekerjaannya, karena ada orang tua nih yang mau anaknya memilih sastra Arab, tapi kan suka berpikir bekerja di mana gitu ya. Baik. Nah, sebagai contoh ya bukti konkret saja lah gitu bahwa alumni kita ada yang diterima di Kementerian Agama. Itu di pusat ada itu, kemudian baik juga di provinsi juga ada. Kemudian di pemerintahan daerah seperti di Pemprov ada. Kemudian juga di
Pemkot ada. Iya, jadi di kepemerintahan hampir semua. Ada, Oke, terus. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah Jadi sebagai guru, sebagai dosen. Juga seperti di Kemenlu ya. Kemudian juga tentu. Kementerian apalagi agama, Kementerian Pendidikan, bahkan tidak jarang ada yang menjadi bahkan kepala sekolah gitu. Ya. Jadi kan kemampuannya daya lentingnya besar ya Pak. Betul. Nah terus karena kemampuan bahasa Arabnya nih banyak tidak yang bekerja di negara-negara luar yang berbahasa Arab kan bahasa Arab itu dipakai di banyak negara ya Pak. Ada tidak yang alumni kita yang bekerja di negara-negara lain? Arab, jadi kalau yang bekerja di negara Arab dalam bentuk dia sebagai tenaga kerja yang terlepas begitu ya sendiri, bukan di institusi yang punya negara begitu ya. Seperti perwakilan negara di kedutaan segala macam, itu mungkin bila dibandingkan dengan yang formal seperti itu sangat sedikit. Kalaupun ada sedikit begitu. Oke. Nah, sekarang ini nih ke mahasiswanya. Pak Hasbi ini bisa dikenalkan dulu nih siapa mahasiswanya, prestasinya apa. Oke. Bersama saya ini ada mahasiswa kami namanya Clareka, tapi biasa dipanggil Eca ya. Clareka ini Bu salah satu mahasiswa kami yang ikut berkompetisi untuk ikut peserta pelatihan bahasa Arab. Dari sedunia ini yang lulus itu hanya 5 orang. Dan ini salah adalah satunya Clareka ini urutan ke berapa? 2 ke 1 kan? Kedua, Pak. Urutan kedua dari 5 besar sedunia yang dilaksanakan kursusnya itu di Maroko. Gitu. Wah hebat Eca. Silahkan sapa kawan Sinatra pakai bahasa Arab kalau begitu. Ahlan wa sahlan, Sinatra, ismi Clareka Syifa Salsabila Kesuma, ji'tu min Depok wa adrusu fi Jamiatil Pajajaran fi qismil lughatil arabiyyah wal an aqum wa mamakum sauqaddimu lakum haulal arabiyyah fi qismil adabil arabi fi Jamiatil Pajajaran. Wow. Dulu waktu masih SMA bingung mau ngambil jurusan apa, terus akhirnya memilih program studi sastra Arab dikarenakan termasuk digunakan di banyak negara gitu ya Bu ya. Ada 23 negara sekitar dan mungkin Eca juga di SMA dulu pernah mempelajari belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Akhirnya memutuskan di antara semua bahasa udah deh ambil sastra aja nih, sastra Arab gitu kan. Dan ternyata setelah Eca masuk sastra Arab, ada banyak sekali peluang yang dibuka oleh sastra Arab ini dari dosen-dosennya, kemudian relasi Eca dari pertemanannya. Juga ternyata tidak hanya mempelajari bahasa yang Eca senang di sastra Arab ini, tapi ternyata ada diplomasinya. Terus kita mempelajari negara-negara Arab yang sangat banyak. Di sastra Arab ini ada banyak peminatan Ibu, jadi ada diplomasi, ada juga peminatan linguistik, terus ada penerjemahan, terus abis itu ada kaligrafi, ada dirasat Islamiyah, dan salah satunya yang Eca tekuni sekarang adalah di minat pengajaran gitu. Nah, Ca, gini, kalau misalnya adik-adik mahasiswa nih nggak begitu bisa bahasa Arab, kan pasti ada yang nol ya bahasa Arab, tetapi ingin masuk sastra Arab. Nah, kira-kira apa sih saran Eca untuk mereka? Kan kalau Eca mungkin udah ada dasarnya, tapi kan ada orang yang nol sama sekali tapi tertarik gitu. Oke, baik Ibu. Jadi sebenarnya teman-teman tidak harus khawatir ya untuk masuk sastra Arab ketika belum bisa mempelajari bahasa Arab itu, karena dulu juga Eca hanya mempelajari dasarnya dan ternyata di sastra Arab ini dari himpunan sendiri gitu ya Ibu menyediakan yang namanya tarasa gitu Ibu. Di sana apa itu? Seperti pembelajaran bahasa Arab Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang merasa kurang, ingin mempelajari dari nol gitu, dari awal, semacam pembimbingan gitu. Ibu. Dan itu diajarkannya oleh sesama mahasiswa yang kakak tingkatnya yang pinter gitu ya. Kita pilih beberapa terus mengajarkan adik kelasnya dan itu di luar jam kuliah. Di jam kuliahnya sendiri Eca rasa kalau untuk yang belum menguasai bahasa Arab secara dasar pun di semester awal itu sangat banyak mata kuliah yang memang dimulai oleh dosen-dosennya itu benar-benar dari nol gitu. Dan disesuaikan sama mahasiswanya. Jadi jangan takut ya teman-teman yang mau memilih sastra Arab ya.
Nah, sekarang Pak, tingkat keketatan nih masuk prodi sastra Arab bagaimana? Jadi kalau lihat tingkat keketatan memang cukup ketat ya. Ya, lumayan ya Pak. Persaingannya, dan rata-rata kami itu menerima mahasiswa itu ya 100 ke atas begitu ya, gitu. Jadi peminatnya banyak, tingkat keketatannya cukup tinggi ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Nah, ini Pak, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan Bapak untuk para orang tua nih, terutama yang anaknya ingin memilih sastra Arab sebagai pilihan untuk kuliah. Baik, kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian yang kebetulan anaknya ingin melanjutkan studi di program studi sastra Arab, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, insya Allah kami akan menyambut putra-putri Bapak Ibu sekalian dan akan mengarahkan kepada mereka ke dalam suasana dan aktivitas pendidikan yang bisa kami laksanakan di kampus kami. Kami akan membekali mereka dengan kemampuan memang yang dibutuhkan di dalam rangka nanti mereka berkiprah atau bekerja nanti setelah lulus itu. Nah, sekarang dari Echa untuk adik-adiknya nih, adik-adik yang akan memilih, jangan ragu ya, saya. Sok silahkan, Ca. Baik Ibu, untuk adik-adik semua yang mungkin lagi bingung sekarang mau masuk program studi apa atau jurusan apa, boleh banget ya Ibu, ini kita di sastra Arab, karena sastra Arab ini juga salah satu program studi yang menjanjikan. Kalau misalnya teman-teman bingung sastra nanti jadi apa, banyak sekali. Jadi kalau udah masuk kita bakal tahu lebih jauh, ternyata banyak ya yang kita bisa ketahui dan kita bisa jadikan nanti untuk jenjang karir. Maka berkenalanlah dengan jurusan yang nanti teman-teman mau masuki lebih dalam, karena semua jurusan sebenarnya menjanjikan. Nah, itu kawan Sinatra. Jadi sekarang kita sudah tahu belajar apa saja sih di prodi sastra Arab, dan jangan lupa ini bisa dijadikan pilihan oleh teman-teman dalam memilih jurusan atau memilih prodi di perguruan tinggi. Oke, kami tunggu untuk bergabung di prodi sastra Arab. Sampai di sini dulu, terima kasih. Salam. Dadah.